Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan nama aku Febri Tri Aista, aku dari Rombel Pendidikan Akuntansi B 2020, Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, aku di sini ingin menyampaikan terkait model pembelajaran tari bambu atau bambu dancing. Terkait apa pengertiannya, tujuannya, keunggulan, kekurangan, sintaks ataupun langkah-langkahnya, dan contoh beberapa yang kayak gimana. Oke, lebih jelasnya langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah terkait pembahasannya, yaitu model pembelajaran tari bambu atau bambu dancing merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif atau pembelajaran interaktif di mana siswa belajar bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk memecahkan suatu permasalahan, diskusi bareng. Pembelajaran ini dinamakan tari bambu atau bambu dancing karena siswa berdiri, berjajar, dan saling berhadapan satu sama lain, layaknya seperti dua potong bambu yang digunakan dalam tarian bambu dari Filipina, tarian bambu Filipina. Dalam metode ini, siswa saling berhadapan dan saling bertukar suatu informasi atau suatu wawasan satu sama lain. Dengan adanya teknik ini, saya rasa sangat relevan, sangat cocok diterapkan dengan materi pembelajaran teori seperti contoh pengetahuan sosial, ekonomi, agama, bahasa, dan sebagainya. Berikutnya adalah adanya teknik ini membuat siswa untuk saling bertukar pengetahuan, pengalaman, gagasan, pendapat, informasi satu sama lain yang mereka ketahui. Gitu. Layaknya belajar teman sebaya. Selain pembahasan, mungkin ini ada sedikit ilustrasi terkait bambu dancing. Balik ke tadi, kenapa kok dinamain bambu dancing? Ya, layaknya dua buah bambu. Dan ini contohnya ya, yaitu dua siswa yang saling berdiskusi satu sama lain, ibaratnya kayak bambu ini, layaknya tari bambu di Filipina ya, jadi di bambu seperti ini. Bagaimana melakukannya? Oke, untuk cara-caranya ya, untuk sintaksnya kurang lebih aku bagi ke dalam 5 tahapan. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana ini guru memberikan motivasi, memberikan semangat, dan membangkitkan minat siswa dalam belajar. Karena ini suatu awal yang penting gitu. Siswa kalau seandainya nggak minat pembelajaran, dia bakalnya ogah-ogahan untuk belajar bareng terkait materinya. Cara spesifiknya atau secara jelasnya, yang pertama adalah memberikan sugesti yang positif ataupun memberikan tujuan yang jelas dan bermakna terkait tujuan pembelajaran, membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Karena adanya rasa ingin tahu, ini akan menumbuhkan antusias dari siswa tersebut, menciptakan lingkungan emosional yang positif, serta mengajak siswa terlibat penuh dalam pembelajaran ini. Karena ini adalah pembelajaran kooperatif ya, pembelajaran di mana siswanya itu lebih aktif. Yang kedua, tahap kedua, yaitu kegiatan inti, di mana yang pertama adalah penjelasan materi. Guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan dipelajari siswa, atau mungkin bahan ajar awal gitu, kayak spoiler lah, kurang lebihnya kayak gitu. Yang kedua adalah pelaksanaan, di mana itu dibagi ke dalam pembagian kelompok terlebih dahulu, dilanjutkan sesi diskusi. Dilanjutkan mungkin ini secara rinciannya ya. Yaitu yang pertama guru memberikan informasi terkait pembelajarannya, dilanjutkan dengan teknik dari bambu itu seperti apa ya teknisnya. Terus dilanjutkan dengan guru membagi kelas itu ke dalam dua kelompok. Terus berikutnya dari siswa berdiri, sejajar, serta saling berhadapan. Selanjutnya guru membagi materinya. Contoh ya materinya ekonomi mikro, ekonomi makro. Contoh yang lainnya juga bisa. Tergantung mata pelajarannya. Berikutnya adalah guru meminta setiap kelompok untuk saling berdiskusi ya dalam satu kelompok itu terkait materi tersebut. Selanjutnya adalah guru mengawasi dan memberikan bimbingan. Apabila dalam diskusi kelompok tersebut ya, diskusi sendiri ya kelompok itu, ada kesulitan dari siswa. Setelah diskusi, berikutnya masing-masing kelompok itu saling berpapasan, berhadapan, dan saling tukar informasi satu sama lain terkait materi yang mereka bahas.
Kemudian, guru mengawasi dan membimbing siswa saat terjadi perbedaan diskusi antar siswa, ataupun apabila ada perdebatan gitu. Apabila ada perpindahan kurang lebih ini seperti rolling atau rotasi. Jadi setiap siswa mungkin bisa bertemu dengan siswa yang lainnya yang berbeda kelompok. Berikutnya adalah lanjut ke tahap keempat. Tahap keempat yaitu evaluasi, di mana pada sesi akhir ini guru mengadakan evaluasi dengan cara memberikan soal latihan yang dikerjakan secara individu oleh siswa terkait materi yang dipelajarkan tadi. Ya, kurang lebih seperti kayak biar dia lebih mengingat lebih dalam lagi, atau bisa lebih memahami terkait materi yang dipelajari tadi. Yang kelima yaitu tahap terakhir yaitu penghargaan kelompok. Bisa berupa reward seperti contoh adalah sanjungan berupa kata-kata ataupun penghargaan dalam bentuk nilai. Nah, ini contohnya adalah kata-kata awesome, hebat, keren, luar biasa. Contohnya gitu, ataupun dengan nilai ya. Ini nilai yang tinggi, tapi ya seharusnya disesuaikan dengan kemampuan dari siswanya tersebut. Mungkin ini sedikit ilustrasi atau gambaran bagaimana sih pembelajaran bambu dancing atau dancing bambu atau tari bambu ini berlangsung. Oke, aku mulai dari awal yaitu mata pelajaran yang digunakan adalah mata pelajaran lembaga keuangan bank dan non bank ya, pembelajaran ekonomi. Untuk gurunya adalah ibaratnya adalah saya sendiri sebagai guru. Yang pertama yang dilakukan guru adalah pemberian semangat dan motivasi. Contoh ya kayak gini. Buat anak-anak semua, belajar itu merupakan suatu kewajiban kepada kita dan belajar itu merupakan suatu ibadah. Dan dengan belajar, maka makin banyak ilmu yang kita dapatkan dan dengan ilmu tersebut sangat bermanfaat pada kita di masa depannya. Gitu, contohnya seperti itu biar dia lebih semangat lagi untuk belajar gitu. Terus berikutnya adalah penjelasan materi atau spoiler terkait materinya. Mungkin contoh yang bisa aku sampaikan adalah terkait materi lembaga keuangan dan keuangan bank dan non-bank. Materi keuangan bank dan non-bank itu merupakan materi yang keren, luar biasa, karena di materi ini kita belajar banyak banget terkait bank itu apa, non-bank itu apa, di mana dua lembaga ini memiliki peran serta yang sangat vital, yang sangat penting di perekonomian Indonesia, serta banyak pekerjaan yang bisa kita atau ada di bidang ini ya, lembaga keuangan bank dan non-bank, serta memiliki gaji yang tinggi pula gitu. Bagi teman-teman atau bagi para siswa yang mungkin memiliki kemampuan yang lebih baik ya sebelum kalian terjun ke dunia tersebut, alangkah baiknya kalian paham terkait materi ini. Itu yang tahap ketiga adalah pembagian kelompok. Untuk pembagian kelompok, mungkin ini juga balik lagi ke dalam jumlah siswa di dalamnya ya. Kalau dari pembelajaran metode ini, alangkah baiknya untuk pembagian kelompoknya terbagi menjadi dua kelompok ya. Karena ini nanti adalah berhadapan layaknya bambu gitu, jadi ada dua kelompok. Karena materinya lembaga keuangan bank dan non-bank, jadi aku bagi ke dua kelompok. Yang kelompok A adalah lembaga keuangan bank dan yang kelompok B ada ke lembaga keuangan non-bank. Contoh kayak gini. Nah, ini contohnya. Di mana dalam kelas tersebut ibarat kata ada yang namanya Arif, Asti, Ben, dan Bella. Aku bagi ke dalam sesuai dengan namanya. Arif, Asti masuk ke kelompok A. Ben dan Bella masuk ke kelompok B. Arif masuk ke lembaga keuangan bank sama Asti, dengan Ben dan Bella masuk ke materi lembaga keuangan non-bank. Nah, dalam sesi yang setelah pembagian kelompok adalah adanya diskusi. Diskusi antara Arif dan Asti, Ben dan Bella terkait materi yang mereka dapatkan, yaitu kayak apa sih pengertiannya, apa sih tugas-tugasnya dari lembaga ini. Setelah habis diskusi, dilanjutkan dengan diskusi antar kelompok, yaitu saling memaparkan materi. Nah, contohnya kayak gini, adanya komunikasi. Semisal adalah dari kelompok A, yaitu Asti, berdiskusi dengan kelompok B, yaitu Bella. Mereka saling berkomunikasi, saling memberikan informasi terkait materi-materi mereka.
dan bertukar pendapat atau pandangan. Contohnya lain adalah Arif dan Ben juga sama ya, saling bertukar pikiran juga, sama seperti yang tadi, Bella dan Asti. Ini komunikasinya kurang lebih seperti ini. Asti sebagai lembaga keuangan bank dan Bella adalah lembaga keuangan bank. Ya, dimulai dari Bella, saya praktekkan. Asti, apa yang dimaksud lembaga keuangan bank? Dan jenisnya apa aja ya, Asti? Dijawab oleh Asti, lembaga keuangan bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan BEL, dan di mana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan memberikan berbagai jasa keuangan kepada masyarakat yang luas, masyarakat luas. Jenisnya terbagi ke bank sentral, bank umum, dan bank BPR BEL atau bank pemerintah rakyat. Begitu Bella. Oh gitu ya, Asti. Berarti perbedaannya antara lembaga keuangan bank dan non-bank itu pada tugasnya ya, Asti? Iya, Bel, benar banget. Lembaga keuangan bank bertugas atau memiliki wewenang lebih banyak, Bel, yaitu bisa menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman, tabungan, giro, deposito, dan lain sebagainya, Bel. Menarik ya, Asti. Kalau lembaga keuangan non-bank, aktivitasnya itu banyak juga loh, Asti. Contohnya adalah penjualan saham, pemberian kredit, penyertaan modal, dan beberapa kegiatan keuangan yang disetujui oleh Menteri Keuangan, Bel. Asti, Asti pun menjawab, wih keren juga ya, Bel. Terima kasih, Bel, atas informasinya. Dan mungkin itu sedikit diskusi antara Bella dan Asti. Setelah mereka diskusi ke tahap selanjutnya yaitu adanya rolling. Jadi setiap orang itu akan berdiskusi dengan orang yang berbeda dan berbeda kelompok pula. Semisal seperti ini, yaitu Bella, materinya tetap sama, itu berdiskusi dengan Arif, dengan materinya adalah lembaga keuangan bank. Jadi berbeda orang, rolling gitu. Di sini Bella bertanya kepada Arif, Arif, kamu tahu nggak tugasnya lembaga keuangan non-bank itu apa? Tahu dong, tugasnya itu menghimpun dana, kemudian mendapatkan suatu berharga, selanjutnya dipakai untuk pembiayaan investasi orang pribadi atau badan usaha. Iya kan, Bel? Iya bener, Rif. Keren kan ya, Rif? Iya, tugasnya keren. Tetapi lebih keren lembaga keuangan bank, tugasnya lebih banyak dan lengkap. Kalau lembaga keuangan non-bank, nggak boleh simpan uang masyarakat secara langsung dalam bentuk tabungan atau deposito. Kalau bank kan boleh, Bel. Lebih keren non-bank dong, aktivitasnya aja aktivitas menjual saham, pemberian kredit, penyertaan modal, dan beberapa kegiatan keuangan yang disubsidi oleh Menteri Keuangan. Kan keren bisa jual saham. Lebih keren non-bank dong, lebih berjasa daripada non-bank, tugasnya lebih banyak. Ya, di contoh ini adalah Arif dengan Bella adanya perdebatan satu sama lain, sehingga harus ada penengah. Nah, untuk penengahnya adalah dari guru. Guru, ini tanggapan dari guru, yaitu meski memiliki tugas dan aktivitas yang berbeda, lembaga keuangan bank dan non-bank memiliki kontribusi yang sama untuk membangun perekonomian negara yang lebih baik. Guru selanjutnya setelah memberikan penengahan, berikutnya memberikan evaluasi, yaitu berupa tugas. Dengan tanggapan, silakan untuk siswa semuanya membuat peran serta atau kontribusi dari lembaga keuangan bank, baik itu bank maupun non-bank. Itu terkait evaluasinya, yaitu berupa tugas juga. Tadi evaluasi juga ini terkait penengahan dari guru. Selanjutnya, setelah pemberian tugas, yaitu adanya reward atau penghargaan. Contohnya adalah ucapan, seperti contoh ini, atau sanjungan. Terima kasih banyak untuk anak-anakku semuanya yang sudah aktif dalam berdiskusi. Kalian hebat, bisa memberikan tanggapan terkait lembaga keuangan bank dan non-bank. Kalian saya berikan nilai terbaik atas kerja keras kalian. Ini salah satu bentuk reward ataupun penghargaan. Oke, baik. Setelah adanya reward, selanjutnya adalah tahap berikutnya yaitu keunggulan. Keunggulan dalam metode pembelajaran Desing Bambu atau tadi bambu atau bambu desing. Yang pertama adalah struktur yang jelas. Kenapa kok bisa struktur yang jelas? Ini juga bergantung dari guru dalam menerapkan metode ini, sehingga ini dapat
dapat adanya struktur yang jelas dan memungkinkan siswa untuk berbagi dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur. Tergantung balik lagi dalam guru mau kondisi kampus tadi. Yang kedua adalah dapat terkait kerjasama. Dalam metode ini adanya kerjasama antar siswa dalam suasana gotong royong melalui pembelajaran yang produktif, kooperatif seperti tadi gitu. Terus yang ketiga adalah meningkatkan komunikasi. Model seperti ini meningkatkan kemampuan siswa dalam hal berkomunikasi, menyampaikan pandangan, menyampaikan tanggapan, jadi lebih berani lagi gitu. Serta meningkatkan kemampuan siswa dalam mengolah suatu informasi. Yang keempat adalah menarik minat siswa, karena dalam metode pembelajaran seperti ini adalah pembelajaran yang kooperatif, yang lebih aktif lagi siswa untuk dituntut lebih aktif, berbeda dengan pembelajaran yang ceramah. Karena juga tarian bambu ini meningkatkan antusias juga ya, siswa dalam belajar serta dapat menarik perhatian siswa karena metodenya unik gitu, serta membuat siswa untuk memiliki partisipasi atau aktif dalam kelas. Selain keunggulan, ada juga kekurangan. Lainnya sebuah gading yang retak ya, pasti ada retaknya. Yang pertama, kekurangannya adalah waktu yang cukup lama. Diperlukan waktu yang banyak untuk model seperti ini karena penyampaian atau komunikasi atau diskusi yang bergantian ya, sehingga butuh waktu yang lama pula. Yang kedua adalah siswa yang pasif akan kalah dengan siswa yang aktif, atau dominanitas yang aktif, lebih dominan. Siswa yang aktif serta pandai menguasai jalan diskusi akan lebih dominan dan membuat siswa yang kurang pandai dalam berkomunikasi kesulitan atau kurang bisa mengeluarkan pendapatnya. Ya, ibarat kata kalau seandainya siswa yang pasif dan dia memiliki pandangan yang bagus karena dia pasif terus kalah dengan siswa yang aktif, ya agak kesulitan juga nanti buat diskusinya, jalannya diskusi. Yang ketiga adalah kesulitan bekerjasama. Pembelajaran ini dituntut untuk kerjasama. Namun apabila siswa belum terbiasa dengan modul pembelajaran kerjasama, diskusi bareng kayak gini, atau modul pembelajaran berkelompok, maka akan kesulitan untuk bekerja sama. Apalagi kalau seandainya mereka itu bertemu dengan kelompok yang tidak sesuai dengan dirinya. Yang keempat adalah siswa main sendiri gitu. Kemungkinan siswa untuk bermain-main akan lebih besar, sehingga menyebabkan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Yang seharusnya siswa itu diskusi terkait materinya ya, namun malahan siswanya itu ngobrol sendiri gitu, nggak sesuai dengan bahan materi yang telah ditetapkan. Itu selanjutnya adalah terkait solusi. Ada kekurangan harus ada solusi. Solusi yang pertama terkait permasalahan waktu yang cukup lama adalah dengan adanya manajemen juga ya. Tidak semua siswa bergantian berkomunikasi, adanya batasan waktu pula gitu. Disesuaikan juga dengan waktu diskusi serta jam pelajaran. Kalau jam pelajarannya banyak dan siswanya juga banyak, ya mungkin nggak semuanya bisa. Tapi kalau jam pelajarannya dikit, apalagi itu ya, kalau siswa juga banyak, ya rollingnya nggak banyak-banyak juga. Yang kedua adalah siswa yang pasif akan kalah dengan yang aktif. Permasalahan ini untuk solusinya adalah dengan adanya batasan baik itu waktu ataupun pendapat gitu ya. Satu orang bisa memberikan pendapat sekali gitu, itu 2 kali atau 3 kali itu tiap masing-masing orang. Sehingga membuat adanya kesetaraan gitu, antara siswa aktif dan pasif. Dan ada punya peluang untuk siswa pasif atau kesulitan dalam berbicara untuk menyampaikan satu tanggapan. Yang ketiga adalah permasalahan kesulitan kerjasama. Untuk permasalahan ini, dari aku pribadi mungkin lebih ke arah siswa sendiri sih dalam memilih kelompok. Serta ini juga sebagai latihan untuk siswanya berkomunikasi, karena kalau seandainya nggak terbiasa, maka harus dibiasakan agar bisa. Yang keempat, permasalahannya adalah siswanya sendiri. Terkait permasalahan ini, balik lagi ke gurunya ya dalam mengatur serta memimpin jalannya suasana diskusi. Dan memberikan pemahaman juga sih terkait mekanismenya, atau ya, ada aturan yang tegas pula dalam pembelajaran ini, sehingga tujuan dalam model pembelajaran ini bisa tercapai. Yang terakhir adalah kesimpulan yang bisa kita ambil di sana terkait bambu dancing atau tari bambu.
di mana bambu dancing memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi serta kreativitas, membiasakan siswa untuk bersikap terbuka namun tegas, meningkatkan motivasi belajar siswa, serta membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Namun, bambu dancing juga memiliki kelemahan berupa diperlukannya waktu yang cukup lama. Berikutnya, siswa yang kurang pandai berkomunikasi akan terasingkan, akan kesulitan juga untuk berkomunikasi. Berikutnya, siswa yang tak terbiasa akan kesulitan bekerja sama. Serta kemungkinan siswa bermain-main akan lebih besar. So, jadi alangkah baiknya guru harus atau seharusnya wajibnya guru harus bisa menyiasati kelemahan-kelemahan tersebut. Dan guru harus bisa menempatkan model pembelajaran ini pada situasi dan kondisi yang tepat agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Oke, mungkin itu ya sedikit wawasan atau sedikit gambaran model pembelajaran yaitu dancing bambu atau bambu dancing atau tari bambu yang bisa aku sampaikan. Sedikit kata itu mungkin dari aku. Apabila ada salah kata, aku mohon maaf. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.